Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot biasa di Pilih Kartumu. Apa ya? Aku bingung deh. Kadang openingnya kadang aku suka bingung gitu kan. Tapi ya, ya beginilah saya gitu kan. Kalau opening kadang suka keder sendiri. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Pokoknya saya cuma mau bilang semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan terima kasih selalu support aku, follow aku di Instagram juga, dan mau mendengarkan ocehan cempreng aku. Cie. Nah sekarang aku mau bacain sesuatu hal tentang perasaan. Kadang kalau kita berbicara tentang perasaan itu gimana ya, menggebu-gebu ya teman-teman ya. Kadang kita kalau lagi jatuh cinta perasaannya kayak berjuta rasanya, kayak wah pokoknya melihat apapun itu kayak melihat dia aja. Terus perasaan kita kalau semakin sayang itu seperti apa gitu. Tapi ya tetap ya teman-teman, ada perasaan sayang, perasaan cinta, tapi kita harus dengan pakai logika, oke? Karena cinta ini butuh logika. Oke, daripada aku panjang-panjang, sekarang temanya itu adalah seberapa besar sih rasa sayang dan rasa cinta dia kepada kamu. Setelah mungkin kalian sudah menjalani sebulan, 2 bulan anniversary, atau sudah bertahun-tahun mau niat cara pernikahan, nah kita lihat seberapa besar rasa sayang dan rasa cinta dia kepadamu. Oke? Berarti teman-teman bayangkan dia, fokuskan dia, tetap konsentrasikan, tetap untuk dia ya. Dan untuk teman-teman subscriber baru, kalau saya bilang tentang dia dan bayangkan dia, punten, silakan teman-teman bayangkan dia. Dia itu ya bisa pasangan teman-teman ya yang sekarang ini sedang dijalani, karena kan kita sekarang membahas tentang seberapa besar perasaannya, seberapa besar rasa sayang dan rasa cintanya dia terhadap kamu. Jadi teman-teman bayangkan dia, oke? Aku akan kocok kartu aku dan teman-teman akan memilih habis itu. Oke, seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya deh. Teng 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 teng. Wow. Aduh ya Allah, sebentar. Oke, aku akan bacain dimulai dari aku akan pilih kartu dimulai dari nomor 1. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Seberapa besar rasa sayang dan rasa cinta kepadamu? Dia kepadamu. Ini nomor 3. Dan ini nomor 4. Sebentar. Oke. Silakan teman-teman pilih nomor 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. 4, 3, 2, dan 1. 15 detik dimulai dari sekarang. Monggo. Sudah. Oke, aku akan jelasin ya dari nomor 1 dulu. Tapi sekali lagi teman-teman konsentrasikan dia, bayangkan dia, fokuskan untuk dia. Biar pada saat teman-teman fokus dan teman-teman jujur pada diri sendiri, milih nomornya, biar kita hatinya tektok. Jadi apa yang mungkin saya sampaikan itu bisa 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 kena di hati teman-teman. Atau ibarat kata, kalau Mas Tukul bilang itu satu frekuensi, berarti energinya kita sama. Oke, sekali lagi deh, mungkin takutnya teman-teman kurang konsentrasi, aku tambahin 10 detik. Oke. Oke, sudah. Baiklah, aku akan jelasin ya dari nomor 1. Oke, seberapa besar sih perasaannya dia sama kamu? Nah, ini dia, aku lihat dari kartu aku. Wow.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pilih nomor 1 selamat ya. Di sini ada tulisannya perasaan nyaman, jatuh cinta, keharmonisan. Berarti secara tidak langsung perasaan kalian itu, dan terutama perasaannya dia itu adalah dia sayang banget sama kamu dan cinta banget sama kamu. Bahkan istilah kasarnya kamu itu bisa menjadi pengganti temannya dia, keluarganya dia saat dia mau curhat. Kamu bisa jadi teman saat dia mau meminta pendapat. Kamu bisa jadi keluarga gitu. Terus dia juga memang konsentrasi di dalam pekerjaan, dan aku juga lihat dari kartu aku ya memang dia itu sedang sibuk banget kerja ya saat ini. Jadi sehingga kamu kadang berpikir gimana sih sebenarnya dia sayang nggak sih sama gue ya, karena aku sih bacanya sayang, cuma memang dia posisinya adalah lagi sibuk banget kerja. Nah, kartu ketiga di sini ada kartu penyihir nih, ada kartu penyihir dan ada kartu bakat. Aku sih aku belum berani ini spekulasinya apa ya dengan kartu penyihir ini ya teman-teman ya. Cuma aku takut ada orang yang mau atau tidak suka dengan hubungan kalian dan niatnya tidak baik. Nanti mungkin aku akan perpanjang lagi dengan tambahan 2 kartu deh gitu. Nah, cuma yang aku pertama kali lihat adalah bagaimana perasaannya dia. Kalau aku lihat dari kartu aku, dia memang dia memang sayang sama kamu, dan notabene juga ya aku lihat dia memang nyaman sama kamu dan jatuh cinta sama kamu. Dan aku juga lihat dari gambar kartu aku, memang saat ini sih dia konsentrasi dengan kerja. Cuma yang aku takutkan adalah di dalam dunia kerjanya dia itu takut ada orang yang suka sama dia, karena kelihatan sekali di sini ada orang yang respon sama dia nih gitu kan. Merespon dia tuh dalam arti adalah ada perasaan suka ke dia nih, dan yang aku takutin adalah orang ini tuh pakai sesuatu hal yang tidak baik, karena yang aku lihat dari kartu aku itu ada unsur magic gitu loh teman-teman. Jadi kalaupun misalnya teman-teman merasakan ada perubahan dari dirinya dia, yang aku lihat itu adalah takutnya memang ada pengaruh dari unsur magic orang itu. Nah, cuma sebentar deh, aku tidak berani berspekulasi, tapi aku akan tambah dari 2 kartu aku ya. Kira-kira ini ada apa ya dari kartu yang terakhir ini, kartu yang ketiga di nomor 1, tapi yang ketiga yang saya ambilnya. Coba ada apa ya? Oh, oke. Jujur sih memang aku lihat dari kartu aku, orang itu memang suka sama dia, orang itu memang suka sama pasangan kamu. Tapi tapi bagusnya pasangan kamu itu di kartu aku memang niatnya bekerja ya, niatnya kerja sama, dan memang niatnya juga istilah kasarnya kerja bareng gitu loh. Tapi memang yang aku juga lihat dari kartu aku di sini, insya Allah cowok kamu nggak ada niat aneh-aneh ya, nggak ada niat macem-macem ya. Cuma masalahnya adalah aku takut orang itu penasaran aja. Tapi sih insya Allah ya, bismillahirrahmanirrahim, kalau kamu kuatin doa, kamu percaya sama pasangan kamu, dan kamu juga mengingatkan dia dalam kebaikan, salah satunya itu adalah hal ibadah, insya Allah sih pengaruh itu tidak kena. Dalam arti adalah pengaruh dari omongan orang yang suka sama dia itu tidak terlalu kena dalam pikirannya dia, sehingga membuat dia ya bisa profesional dalam hal bekerja, dan memang tidak ada hubungan apa-apa gitu. Aku lihatnya memang hubungannya sebatas berteman aja gitu, aku nangkepnya. Jadi ya untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1 sih, insya Allah jangan terlalu khawatir. Yang penting teman-teman mau berdoa, terus mau juga istilah kasarnya support, saling support gitu kan. Insya Allah dengan teman-teman saling support gitu kan, insya Allah tidak ada masalah apa-apa. Maksudnya tidak ada sesuatu hal yang terlalu berat, karena memang dia saat ini konsentrasikan dengan pekerjaan, dan dia memang konsentrasi untuk ibarat kata mau masa depannya sama kamu, karena kelihatan banget kok dia sayang banget sama kamu. Cuma mungkin saat ini sayangnya dia itu masih sama, cuma ketutup sama sibuknya dia kerja. Jadi kamu kayak berasa sebenarnya dia masih sayang gak sih sama gue? Alhamdulillah masih sayang, tapi memang ketutup dengan dia bekerja. Mungkin artinya dia bekerja adalah saat ini dia sedang konsentrasi cari uang atau cari rezeki. Tapi untuk pengaruh magic atau pengaruh ada orang yang kurang baik sama dia, insya Allah itu aku tidak takabur ya, insya Allah tidak bermasalah. Tapi memang minimal yang aku lihat dari kartu aku itu bisa menjadi sedikit warning, atau mungkin sedikit sesuatu yang bisa memberikan memberikan sesuatu yang bisa sedikit memberikan kamu itu kayak biar menegur kamu untuk lebih kuat lagi ibadah gitu. Istilah kasar istiqomahnya lebih dikuatin gitu. Dan memang sih ya aku lihat juga insya Allah si sosok orang yang suka sama pasangan kamu ini, atau mungkin suka sama kamu itu, dia tidak terlalu gencar ya, karena dia mungkin dia juga berpikir sesuatu hal yang dia lakukan dengan pakai unsur magic adalah itu bukan sesuatu hal yang nyata gitu loh. Itu bukan sesuatu hal yang cintanya itu sungguh-sungguh kamu. Nah, cintanya itu karena memang dipengaruhi sama magicnya dia gitu. Jadi ya alhamdulillah dia masih punya otak sih, masih punya pikiran, yang dalam arti adalah dia tidak mau melakukan sesuatu hal itu gitu. Jadi ya
Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, insya Allah seberapa besar dia sayang sama kamu, dia nyaman, dia jatuh cinta, dia merasa keharmonisan. Bahkan saat dia merasa kamu itu teman curhatnya dia, saat kamu bisa jadi temannya gitu. Pokoknya semuanya itu jadi satu, packagingnya itu ada di kamu, sehingga membuat dia jadi tahu bagaimana caranya dia untuk bertahan sama kamu dan caranya dia menjaga kepercayaan kamu. Ya walaupun ada ujian yang tadi aku lihat itu adalah pakai unsur magic, tapi insya Allah dari dianya bisa menjaga diri. Dan untung yang orang pakai unsur magic itu adalah juga mikir gitu kan, kalau saya narik dia gitu kan dengan pakai magic gitu kan, berarti kan dia sukanya sama kamu atau cintanya sama kamu tuh bukan karena hati tapi karena pengaruh magic ya. Untung orang itu bisa mikir, untung otaknya jalan sehingga tidak mengganggu kamu, ditambah juga doa-doa kamu dan dia yang kencang gitu. Itu aku lihat dari kartu aku nomor 1. Nah, nomor 2 nih, seberapa besar sih rasa sayang dan rasa cintanya dia terhadap kamu. Nah, ini dia. Nomor 2 ini, nomor 3 aku singkirin, nomor 4 aku singkirin, oke? Aduh. Seberapa besar? Kalau aku lihat dari kartu aku, seberapa besar di sini seperti orang bergelantung, orang digantung. Jadi rasa sayangnya dia itu masih 50% ya, aku lihat dari kartu aku, karena dia menganggap dirinya dia ini famous, dirinya dia ini terkenal, sehingga dia berpikir adalah ya siapapun orangnya pasti masih suka sama gue. Jadi gini loh, rasa sayangnya dia itu cuma 50% nih ke kamu, rasa sayang dan cintanya dia, karena dia ngerasa 50% itu karena dia famous, dia ngerasa dia banyak orang yang suka sama dia, jadi dia berpikir rasa sayang itu akan buat orang lain. Nah, dalam perjalanannya ternyata ada sebuah hal yang bikin dia menyesal. Tapi ya bagusnya sih dia tidak fatal ya, maksudnya tidak fatal gitu kan, cuma pasti ya bikin kamu sakit hati sih, pasti bikin kamu sakit hati, ya wajar ya, karena kok tiba-tiba rasa sayangnya dia cuma 50% ke kamu gitu. Cuma yang aku lihat kok ini kalau aku buatkan cerita ya, tapi bisa aja ini ceritanya di nyatanya tuh beda, cuma intinya seperti ini ya, ini perumpamanya seperti ini. Pada saat dia sayang sama kamu, dia mengurangi rasa sayangnya dia menjadi 50%, nah 50% dia itu untuk sok-sok foya-foya sayangnya ke yang lain. Nah, ternyata dia salah, hampir aja dia terjebak. Aku tidak tahu dia dekat dengan cewek mana, tapi kok ya aku lihat cewek itu kurang baik dan orangnya juga metal. Metal tuh dalam arti gini, dan orangnya juga apa ya, mauan. Nah, pasti bisa ditanda kutipkan ya, orang mauan. Nah, ternyata aku takut nih kalau sampai dia ini tergoda sama si orang ini. Karena apa? Aku lihatnya orang ini berbadan 2. Orang ini sudah hamil, tapi sebenarnya hamilnya itu bukan sama dia, tapi hampir bodohnya si dia ini hampir kejebak, karena posisinya adalah si dia ini yang tadi aku bilang, dia kayak ngerasa dirinya dia oke, ganteng mungkin, yang kayak mapan gitu kan, sampai pada akhirnya dia memberanikan diri untuk mendekati wanita lain. Nah, tiba-tiba wanita lain itu yang didekati sedang berbadan 2. Ya mungkin wanita ini pacaran dengan siapa, tapi pacarnya kabur, dan jadi wanita ini agak ngerespon misalnya cowok kamu nih atau ngerespon dia nih. Nah, cuma untung otaknya dia jalan dan dianya juga bisa membaca situasi kondisi dan tidak terlena banget. Jadi pada saat itu aku lihatnya ya, pada saat itu dia mundur karena dia merasa kok ada yang beda dalam perawakannya si perempuan ini. Nah, jadi untung aja yang nomor 2 ini dia tidak terjerumus atau tidak apa istilah kasarnya, tidak sampai dia yang harus bertanggung jawab. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, yang pada akhirnya setelah kejadian seperti itu membuat dia berpikir dan membuat dia ketabok gitu kan, istilah kasar gini, ya Allah, gue belum ngapa-ngapain aja, maksudnya gini loh, ya Allah, aku aja belum niat jahatin cewek gue nih, misalnya kayak gitu kan. Allah udah memberikan gambaran ya, maksudnya sesuatu hal yang buruk pasti dibalas buruk, daripada gue buruk beneran, lah mendingan gue balik lagi sama cewek gue. Maksudnya dia bener-bener untuk ibarat kata menumbuhkan lagi rasa cintanya dia dan rasa sayangnya dia terhadap kamu. Nah, itu sih aku lihat dari kartu aku kayak gitu. Nah, pada akhirnya dia mendekat lagi ke kamu, dan karena kamu tidak tahu cerita apa-apa ya, jadi kamu merespon lagi gitu kan. Palingan kamu mempercayai dengan misalnya dia bilang, iya sorry ya yang waktu itu gue sibuk nih, dan udah gitu gue juga lagi bosen juga nih sama lo, jadi ya gue menghabiskan waktu untuk kerjaan. Nah, ya pada akhirnya kamu percaya aja sama dia, ya alhamdulillah gitu. Sampai sekarang sih aku lihat
kayaknya sudah ke arah hubungan serius ya, kalau aku tangkep ya dari kartu aku ya. Semoga aja sih memang endingnya baik ya, dan endingnya happy gitu kan. Cuma ya memang perjalanannya dia itu sebelumnya pada akhirnya eh dia bisa membaca situasi kondisi dari perempuan itu, ya alhamdulillah gitu kan, yang membuat dia jadi ya jadi bisa mundur gitu. Mundur tuh dalam arti adalah jadi dia bisa mengerti keadaan yang ada gitu. Ya itulah yang aku lihat ya, agak lucu juga sih kalau aku baca. Tapi untungnya balik lagi, dia masih, mungkin dia masih dijaga Allah, dan mungkin Allah juga masih memberikan apa sesuatu hal baik sama dia, sehingga dia tidak harus mempermalukan dirinya dia. Ya bisa aja dong pada saat dia sama itu perempuan lain kan, perempuan lain itu tahu minta tanggung jawab pada dia nggak ngerasa ngapa-ngapain, nah takutnya malah jadi mempermalukan, malah memperkeruh hubungan kamu dan dia gitu ya. Pada akhirnya aku lihat untung dia bisa membaca situasi kondisi, dan dia juga melihat perbedaan dalam dirinya orang itu, perempuan itu ya. Pada akhirnya dia mungkin berani untuk pergi gitu. Untung aja baru baru ketemu di tempat makan. Coba kalau ketemunya di tempat lain kan, waduh lain ceritanya, nanti timbul fitnah. Nah itu aku nangkepnya kayak gitu ya. Alhamdulillah, ibarat kata dia masih dijaga Allah, istilah kasarnya seperti itu aja. Dan rasa sayangnya dia pun pelan-pelan tumbuh lagi sama kamu, yang awalnya 50% jadi pelan-pelan bisa numbuh. Dan mungkin sekarang ini sudah ada gambaran keseriusan untuk ke arah percintaan, ke arah pernikahan maksud aku gitu, aku lihatnya. Jadi ya seberapa besar rasa sayang dan rasa cintanya dia, alhamdulillah bisa naik lebih dari 50%. Amin. Itu aku lihat dari kartu aku nomor 2. Nomor 3 sekarang. Wow. Ya nomor 3. Kalau judul lagu banyak yang judulnya pura-pura bahagia ya. Nah, kalau ini pura-pura mencintai. Jadi, seberapa besar rasa sayang dia dan rasa cinta dia sama kamu cuma 30%. Karena yang aku lihat dari kartu aku, dia tidak 100% mencintai kamu, dan dia mungkin pada saat dia sekarang ini atau menjalani hubungan sama kamu, ternyata dia cuma entah itu sebagai pelarian atau entah itu sebagai sebuah udahlah status saja, yang penting gue punya pacar gitu, takutnya kayak gitu. Karena yang aku lihat dalam perjalanannya juga kalian sering ribut, dan dari dianya juga kayak tidak menunjukkan sisi dimana pasangan yang care, pasangan yang peduli, pasangan yang mau menjalani sama kamu dan mau apa adanya sama kamu. Sehingga aku tangkap dari kartu aku ya, seberapa besar rasa sayangnya dia ya di kartu aku ya tidak terlalu besar gitu loh. Bahkan 30% aja tuh udah bagus. Aku sih bilangnya kayak gitu, karena memang yang aku lihat dia tidak respon baik ya, dan dia balik lagi tidak care sama kamu, tidak peduli sama kamu, tidak ngasih perhatian ke kamu gitu kan. Cuma ya memang dari dianya juga yang kayak agak-agak bingung sendiri sih kalau aku lihatnya, dan dia menghindari sendiri saat misalnya ditanya kapan sih kamu serius sama aku atau sayang aku sama aku, seolah-olah dia mengalihkan pembicaraan yang biar kamu tidak membahas hal itu. Ya tapi sih di sisi lain ya, walaupun dia seperti itu, kadang ada rasa juga kehilangan kamu saat misalnya dia sekalian sama sekali lagi tidak ada komunikasi nih, sama-sama sibuk. Nah nanti dia merasa kayak aduh kok dia nggak ada ya. Tapi ya balik lagi ya, perasaannya dia itu tidak apa ya, ya masih sebatas 30%, jadi belum full banget aku lihatnya. Makanya agak kasihan sih untuk kamu, dalam arti adalah ya kamu baik ke dia, bahkan kamu tidak sadar kalau misalnya ternyata rasa sayangnya dia itu tidak terlalu besar, karena ya kamu berpikir adalah dengan caranya dia cuek gitu kan, dengan caranya dia agak-agak bukan menjauh ya, tapi agak-agak membatasi komunikasi, karena kamu berpikirnya adalah dia bekerja. Padahal dengan cara dia membatasi kamu, dia stres sendiri, dia bingung sendiri, gue kudu piye gitu loh. Dia mungkin udah terlanjur menjalani hubungan sama kamu, jadi kalau mau putus dia juga bingung harus mulai dari mana gitu ya. Jatuhnya kayak si malakama buat dia gitu. Dan karena pada saat dia mungkin stres dengan perasaannya dia, tiba-tiba dia melihat kamu dan dia melakukan pendekatan sama kamu tanpa didasari mungkin rasa cinta yang besar, ya mungkin pada akhirnya kayak gini gitu loh. Jadi ya jatuhnya si malakama buat dia sendiri. Dan kalau buat kamu ya karena kamu belum terlalu sadar dengan apa yang terjadi di dalam hatinya dia ya, jadi kamu melihatnya fine-fine aja gitu. Nah aku akan tambahin 2 kartu dulu nih teman-teman, kira-kira situasi kondisi ini akan berbentuk apa ya ke depannya ya. Oke. Pada akhirnya jangan sampai kamu menyesal, dia menyesal nih. Jangan sampai sosok dia ini menyesal nih, karena yang aku tangkap adalah nanti si kamu ini akan mendapatkan atau disukai sama laki-laki lain yang notabene kamu akan bimbang.
bimbangnya apa? Si laki-laki itu menunjukkan rasa cintanya dia, tapi kamu kadang masih berpikir, kamu yakin kalau misal pasanganmu ini, si dia ini memang memang sayang sama kamu. Nah, si dia inilah PR-nya. Kalau memang kamu masih mau sama dia, silakan pertahankan. Tapi kalau kamu memang tidak mau sama dia, tolong kasih dia kepastian. Tolong kasih kamu sosok kamu itu kepastian gitu. Kasihan loh gitu kan. Maksudnya kalau memang pasanganmu itu tidak menerima tidak suka sama kamu 100% ya, biarkanlah kamu itu bisa mencintai orang lain dan dicintai orang lain gitu. Karena kalau misalnya kamu bertahan seperti ini, kamu nggak tahu kalau ternyata hatinya dia itu belum 100% ke kamu gitu. Jadi ya untuk teman-teman sosok si dia nih gitu kan ya, coba dia dipikirkan lagi. Dan sosok si kamu juga nih, coba kamu ajak dia bicara sebenarnya kamu tuh gimana sih perasaannya sama aku gitu. Nah kalau memang dia bilang, nah untuk kamu yang mulai nih yang gitu kan, aku jujur ya dari awal tuh aku gini, maafin aku ya, misalnya kalau kita pisah gimana. Nah kan enak kayak gitu, daripada misal posisinya kamu juga masih mengambang tentang perasaannya dia, dan kamu berpikir perasaannya dia sangat baik terhadap kamu, tiba-tiba ada laki-laki yang mencintai kamu dengan sangat tulus gitu kan, kamunya nggak sadar gitu, dan nanti kamunya jadi bimbang sendiri untuk milih yang mana. Itu dia, aku lihat dari kartu aku nomor 3. Nomor 4, seberapa besar sih perasaannya dia sama kamu? Ini sama aja sih kayak nomor 3 ya. Tapi bedanya nomor 3 dan 4 itu adalah, kalau nomor 4 itu dia akan menyesal telah membiarkan kamu pergi dengan yang lain. Nah, aku lihat dari kartu aku, saat menjalani sebuah hubungan adalah niatnya dia itu adalah udah status aja, udah jalanin aja, tidak ada komitmen. Artinya ya gue nggak tahu nanti jodoh apa enggak, pokoknya yang penting gue jalanin dan lihat nanti aja deh jodoh atau enggaknya gitu. Itu dari dianya ya. Dan kamunya malah berpikir baik ya, kamunya malah merasa ada perasaan sayang, ada perasaan cinta gitu kan ya. Tapi ya di sisi lain ya, kamunya nggak ngeh kalau misalnya ternyata dianya itu belum siap diajak komitmen. Nah, dalam perjalanannya mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan kamu merasakan ada perbedaan dalam dirinya dia. Terus kok sekarang janjinya dia kurang ditepatin. Terus saat kamu juga minta tolong sama dia, kok dianya seperti ini. Nah, ternyata di sisi lain lah kamu baru berasa kalau misalnya dia belum 1000% cinta sama kamu, belum 100% untuk mau menjalani sama kamu. Sehingga ada sesuatu hal yang membuat kalian ribut, ada sesuatu hal yang membuat kalian juga pada akhirnya kamu mempertanyakan perasaannya dia terhadap kamu seperti apa, seberapa besar rasa sayangnya dia sama kamu seperti apa. Dan pada akhirnya dia jujur gitu kan, dia cuma bilang, saya sayang sama kamu, tapi saya seperti tidak bisa berkomitmen panjang sama kamu. Berkomitmen panjang itu dalam arti adalah berkomitmen untuk ke arah kayak keseriusan, ke arah rasa sayangnya dia dibesarkan gitu kan. Nah itulah pada akhirnya membuat mungkin kalian berpisah. Dan alhamdulillah sih berpisahnya juga tidak dengan cara yang emosional, dengan cara yang baik-baik, tapi dalam perjalanannya suatu hari nanti dia yang akan menyesal setelah berpisah sama kamu. Dan saat dia minta kembali lagi sama kamu, gambaran kartu aku, kamu sudah punya yang lain, dan mungkin kamu sudah bahagia dengan yang lain, dan yang lain tersebut juga sudah ada gambaran ke arah pernikahan. Jadi untuk yang pilih kartu nomor 4, untuk si dianya, coba deh kamu pikirin baik-baik, kamu pikirkan nih, kalau kondisinya kamu merasa seperti ini ya gitu kan, keadaan seperti ini gitu kan, coba deh kamu pikirin gitu. Kalau misalnya sosok dianya ini seperti menggantungkan pasangannya gitu kan, coba deh dipikirin gitu. Jangan sampai suatu hari nanti kamu menyesal yang membuat dia tidak bisa kembali lagi sama kamu karena dia sudah dimiliki sama orang lain. Jadi ya untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 4, ayo perjuangkan orang yang menurut kamu memang layak diperjuangkan. Kalau memang tidak layak diperjuangkan, ya nggak usah diperjuangkan. Ya kamu berdoa minta yang terbaik gitu. Jangan sampai penyesalan itu datang di belakang, karena kalau di awal itu pendaftaran. Nah, pokoknya jangan sampai penyesalan itu kamu sesalin sendiri. Oke? Itu dia semua sudah aku bacain, nomor 1, 2, 3, dan 4. Semoga berkenan di hati teman-teman, semoga bisa memberikan gambaran, motivasi, antisipasi buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Terus teman-teman juga jangan lupa nyalain loncengnya, like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.